Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga kalian lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ketemu lagi nih di channel YouTube aku dan aku bisa sapa-sapa kalian. Jadi di video kali ini aku mau evaluasi budgeting di minggu pertama kemarin ya teman-teman, dan kita akan lanjut untuk budgeting di minggu kedua. Nggak kerasa ya teman-teman, waktu tuh kayak cepet banget ya berlalu, padahal kemarin baru di awal bulan, sekarang udah mau ke minggu kedua bulan Februari. Jujur aku di awal bulan itu kayak ngerasa ngos-ngosan banget ya teman-teman, perasaan baru kemarin budgeting, terus sekarang udah mau evaluasi budgeting aja. Lanjut ke video ya teman-teman, di sini tuh aku mau evaluasi dulu ya untuk budget di minggu pertama bulan Februari, mengcover dari tanggal 1 sampai 7 Februari. Dan seperti biasa untuk evaluasi budgeting, aku itu udah mencatat di aplikasi ya pencatat keuangan yaitu Moneyplus. Jadi semua pengeluaran itu aku catat di sini supaya nanti pas mau ngerekap tuh gampang ya teman-teman, karena kalau udah di aplikasi tuh udah otomatis. Menurut aku selain ini simple, ini juga bisa menghemat waktu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sibuk banget, jadi kalian bisa terbantu dengan aplikasi ini. Oh ya teman-teman, kemarin sempat ada yang komen ya gimana sih cara pakai aplikasinya. Nah, aku udah buatkan di video sebelumnya ya teman-teman. Kalian bisa cari aja di channel YouTube aku. Nah, seperti biasa untuk evaluasi budgeting, di sini aku akan salin ya semua pengeluaran yang aku catat di aplikasi ke dalam binder. Untuk di dalam binder ini aku akan isi ya di bagian kolom aktual dan selisih. Aktual itu berapa nominal real yang benar-benar aku pakai dari setiap posnya. Dan untuk kolom selisih aku isi sisa budget ya dari setiap posnya. Kemudian nanti di akhir tuh aku akan jumlahkan. Nah, untuk yang pertama di sini tuh ada listrik ya, kepakai 200 sesuai dengan budgetnya, jadi nggak ada sisanya. Lanjut ada BBM atau bensin, untuk budgetnya 25.000 dan terpakai 25.000 juga, jadi nggak ada sisanya. Nah, untuk air galon di sini tuh budgetnya 20.000 ya, dan kepakainya cuma 10.000, jadi alhamdulillah di sini ada sisa 10.000. Lanjut untuk pos kuota, belanja bulanan dan belanja mingguan, ini nggak ada sisanya sama sekali ya teman-teman, jadi sesuai dengan budgetnya masing-masing. Untuk belanja mingguan, sebenarnya aku ada sisa ya 3.000, tapi karena aku ada challenge selembar sehari, makanya aku masukkan ke dalam challenge itu. Lanjut untuk kesehatan dan dana tak terduga, di sini tuh nggak terpakai ya teman-teman, alhamdulillah banget, jadi makanya ada sisa masing-masing 20.000. Lanjut ya teman-teman, untuk pos parkir, buah dan jajan, ini tuh bener-bener gak tersisa ya, jadi udah sesuai dengan budgetnya masing-masing. Nah, kemarin tuh sempat ada yang tanya ya, uang parkir ini untuk apa? Karena nominalnya agak besar. Nah, ini biasanya aku pakai untuk bayar member parkir ya selama 1 bulan di kantor Paksu. Alhamdulillah untuk evaluasinya udah selesai ya teman-teman. Ini dia total budget yang aku pakai di minggu pertama, yaitu 1.050.000. Jadi sisanya itu cuma 50.000, dan itu juga sisa karena memang gak terpakai ya dari budget kesehatan dan dana tak terduga. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman, pengeluaran di awal bulan tuh lumayan besar banget ya. Menurut aku ini sampai 1 juta lebih, menurut aku ini besar banget. Tapi memang gak heran ya teman-teman, kalau di awal bulan itu pasti habis semua, mulai dari listrik, kuota, belanja bulanan, kemudian ada juga kita jajan. Ya menurut aku wajar ya teman-teman, yang penting semoga Allah cukupkan rezeki kita untuk bisa mengcover kebutuhan sehari-hari. Yuk lanjut, di sini aku mau cek ya uang cashnya di dompet mingguan aku, mana aja nih yang sekiranya sisa. Kemudian nanti kita cocokkan ya teman-teman uang cashnya dengan yang di catatan, apakah udah klop atau enggak. Nah alhamdulillah untuk uangnya kalau aku hitung tuh udah sesuai dengan yang di catatan. Nanti aku langsung masukkan aja ya ke dalam posnya masing-masing ke dompet bulanan aku. Oh ya teman-teman, kalian sendiri gimana nih? Apakah udah evaluasi budgeting di minggu pertama? Boleh ya sharing di kolom komentar. Lanjut di sini aku mau masukkan ya uang sisanya ke dalam posnya masing-masing di dompet bulanan aku.
Jadi aku itu nggak langsung masukkan ke saving ya teman-teman. Ini tuh buat jaga-jaga dulu sampai akhir bulan. Takutnya tuh butuh tapi kita udah masukin ke saving. Kan sayang banget ya kalau kita ambil lagi. Makanya kalau aku itu biasanya nabung dari sisa budget bulanan itu di akhir bulan ya teman-teman. Setelah udah evaluasi bulanan baru aku nabung ke dalam saving challenge. Jadi makanya aku itu memang prioritaskan banget kebutuhan dulu. Setelah itu baru dia terserah uangnya mau diapain ya. Yang penting dimasukkan ke tabungan. Alhamdulillah untuk evaluasi budgetingnya di minggu pertama udah selesai. Sekarang kita lanjut ya untuk budgeting di minggu kedua bulan Februari. Untuk minggu ini mengcover 7 hari dari tanggal 8 sampai 14 Februari. Nah untuk budgetingnya sama ya kayak di minggu sebelumnya, template-nya juga sama kayak gini dan aku udah masukkan juga ya pos-pos pengeluaran di minggu kedua ini. Tapi memang ada beberapa pos pengeluaran yang memang aku nggak budgetkan karena udah tercover di minggu pertama kemarin ya. Kayak misalnya listrik, aku udah beli 200 untuk 1 bulan. Lanjut di sini aku mau tulis ya budget dari setiap kategori pos pengeluaran. Untuk yang pertama listrik, aku skip aja. Kemudian BBM aku budgetkan 25.000. Lanjut untuk air galon, di sini aku budgetkan 20.000 ya teman-teman. Biasanya ini mengcover untuk air masak dan air minum. Untuk air masak biasanya tuh aku beli ya teman-teman karena air keran di sini tuh kotor banget ya. Jadi makanya mau nggak mau ya aku bakalan boros di air masak. Lanjut untuk belanja bulanan, di sini aku skip. Kemudian belanja mingguan seperti biasa ya 150.000 per minggunya. Biasanya budget ini aku belikan untuk sayuran, protein hewani, protein nabati, dan perbumbuan ya, kayak bawang, kemudian cabai, dan lainnya. Alhamdulillah budget segini tuh cukup ya untuk seminggu, apalagi ini harinya cuma 7 hari ya, padahal biasanya aku itu 8 hari. Untuk kesehatan, di sini aku budgetkan 20.000, kemudian dana tak terduga sama ya 20.000, untuk buah seperti biasa 35.000, dan yang terakhir di sini ada budget jajan yaitu 50.000 ya untuk 1 minggu dan berdua dengan Paksu. Sebenarnya untuk budget jajan ini nggak cuma untuk jajan tapi untuk makan di luar juga, atau kalau kita mau jalan-jalan ke pantai kita bisa pakai uang budget jajan. Ya meskipun budgetnya nggak terlalu banyak, kita harus pintar-pintar ya teman-teman menyesuaikan kira-kira jajanan apa yang cocok dengan budget segini dan makan di luar itu kira-kira menunya apa. Karena mindset aku kalau kita cuma punya budget terbatas ya kita harus sadar diri ya mau makan apa, kemudian mau kemana. Dan aku juga nggak mau ya memaksakan keadaan. Kalau memang aku belum mampu untuk makan di sana ya udah aku tahan dulu. Lanjut ya teman-teman, ini videonya udah kelewat banget. Tadi totalnya itu budget di minggu kedua yaitu 320.000. Dan di minggu kedua aku nggak lupa ya untuk isi sinking fund aku, meskipun nominalnya kecil tapi nggak apa-apa ya, aku akan berusaha untuk konsisten. Jadi total saving di minggu ini tuh ada 110.000. Untuk yang pertama ada dana darurat ya 25.000, kemudian servis dan tax 25.000. Kemudian untuk gift di sini ada 50.000 karena untuk kondangan ya, jadi nominalnya agak besar. Kemudian yang terakhir ada eating out. Di sini aku budgetkan 10.000. Nah, itu dia ya teman-teman budgeting aku di minggu kedua bulan Februari. Untuk cash stuffing dan isi sinking fund-nya nanti ya di video aku selanjutnya. Aku pamit ya teman-teman, semoga video aku bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Sampai ketemu ya di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.